Juru bicara utama Putin menunjukkan tanda-tanda putus asa setelah mengalami serangan drone terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Lihat ini. Sebenarnya serangan drone masih terus berlangsung. Langkah-langkah sedang diambil untuk mengurangi dampaknya. Meskipun begitu, mengingat tingkat keberhasilan sistem pertahanan udara yang tinggi, dia menerima laporan yang sangat rinci secara rutin beberapa kali sehari dan, jika diperlukan, dapat dihubungi kapan saja. Dapatkan gambar yang lebih menarik dari kota-kota Ukraina. Rekaman-rekaman tersebut sangat mengesankan, menunjukkan hasil dari serangan-serangan itu. Serangan-serangan itu pasti, dan tanpa ragu akan terus berlanjut. Rezim Kiev mempertahankan posisinya. Ini bukanlah rencana negosiasi. Rezim Kiev saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Situasi di garis depan pertempuran akan segera menjadi bencana bagi pihak Ukraina, dan memang semua ini terkait dengan hal itu, dan itu benar-benar pasti. Moskow kembali diserang oleh gelombang besar drone Ukraina dan reaksi dari Kremlin menunjukkan jauh lebih banyak ketegangan daripada kendali. Pada pagi hari tanggal 19 Juni 2026, saat Rusia mencoba mengatakan bahwa pertahanannya berjalan dengan baik, gambar dan laporan menunjukkan ibu kota Rusia dilanda ledakan, asap, gangguan di bandara, dan serangan baru terhadap kilang minyak yang memasok sebagian Moskow. Juru bicara Vladimir Putin mencoba menunjukkan efisiensi, tetapi kebutuhan untuk menjelaskan serangan itu sendiri sudah mengungkapkan ketidaknyamanan utama. Perang yang dijanjikan Kremlin akan dijauhkan dari jantung Rusia, kembali mendekati pusat kekuasaan. Serangan Ukraina digambarkan oleh media internasional sebagai yang terbesar terhadap Moskow sejak awal invasi Rusia. Dan dalam pemberitaan yang beredar, peristiwa ini dianggap sebagai serangan udara tanpa preseden terhadap ibu kota sejak Perang Dunia Kedua. Disitulah keputusasaan muncul tanpa perlu teriakan. Ukraina tidak menyerang sembarang wilayah. Mereka menargetkan infrastruktur energi, menembus lapisan pertahanan, dan mengenai simbol yang paling berusaha dilindungi oleh Putin, perasaan kebal terhadap serangan di dalam wilayah Rusia sendiri. Sementara itu di Timur Tengah, Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon, Trump menuntut perlucutan senjata kelompok tersebut, dan Iran mengancam akan bereaksi terhadap setiap pelanggaran oleh Amerika Serikat, dan bahkan mencoba memberlakukan kontrol atas Selat Hormuz. Apa yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Peskov? Mengapa Moskow bisa diserang? Bagaimana guncangan ini terhubung dengan tekanan terhadap Iran, Hizbullah, dan Rusia? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan utama terjadi di Moskow dan wilayah metropolitan dengan drone Ukraina menyerang kilang Gazpromneft di tenggara ibu kota Rusia untuk kedua kalinya dalam minggu yang sama. Aksi ini terjadi setelah serangan sebelumnya pada 16 Juni yang sudah merusak sebagian struktur. Kilang tersebut penting karena membantu memasok Moskow dengan bahan bakar, solar, dan produk turunan lainnya. Pemerintah Ukraina menyebut operasi semacam ini sebagai sanksi jarak jauh karena drone tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memaksa Rusia mengeluarkan lebih banyak uang. Pertahanan menyebarkan sistem anti udara dan menjelaskan kepada masyarakat sendiri mengapa ibu kota sekarang sudah tidak lagi tampak tak tersentuh. Pesan dari Kiev sederhana, jika Rusia terus menyerang kota-kota Ukraina, Moskow juga bisa merasakan beban perang yang dipilih Putin untuk diperpanjang. Dalam berita yang beredar, Peskov mencoba menegaskan bahwa pertahanan udara Rusia telah menunjukkan kinerja yang baik selama serangan tersebut. Namun pernyataan itu bertentangan dengan kenyataan yang terlihat pada gambar-gambar gangguan dan kerusakan. Ketika pemerintah harus mengatakan bahwa semuanya berjalan baik, setelah drone mencapai kilang strategis di ibu kota, pernyataan itu tidak lagi terdengar seperti kepercayaan diri, melainkan lebih seperti upaya meredam kerusakan. Moskow memiliki salah satu jaringan pertahanan terpadat di Rusia dengan lapisan perlindungan, radar, sistem bergerak, dan penghalang yang memang disiapkan untuk mencegah jenis penetrasi seperti ini. Meski begitu, drone tetap berhasil melewati, menyerang, dan menimbulkan dampak yang terlihat.
Wali kota Moskow dan otoritas regional menyebutkan adanya serangan besar-besaran dan drone yang berhasil dijatuhkan. Namun, jumlah intersepsi tersebut tidak menghapus fakta yang paling mengganggu. Beberapa berhasil mencapai tempat yang seharusnya tidak bisa mereka capai. Inilah poin yang melemahkan narasi Putin. Kremlin telah menghabiskan bertahun-tahun menjual perang sebagai operasi yang jauh, terkontrol, dikelola oleh para jenderal, dan dilindungi oleh kekuatan Rusia. Sekarang warga melihat asap, bandara mengalami pembatasan, kilang minyak kembali diserang, dan televisi pemerintah harus menjaga kebungkaman atau mengganti topik agar tidak memperlihatkan besarnya kegagalan tersebut. Menyerang Moskow memiliki dampak yang berbeda dibandingkan menyerang pangkalan yang jauh. Ibu kota adalah etalase kekuatan Rusia, pusat politik, ekonomi, dan simbolis rezim tersebut. Setiap drone yang berhasil menembus pertahanan udara mengikis sebagian propaganda tentang keamanan. Rusia berusaha menunjukkan keadaan normal, tetapi keadaan normal menjadi sulit ketika perang masuk melalui langit kota, yang seharusnya menjadi kota paling terlindungi di negara ini. Ini bukan hanya masalah militer, tapi juga masalah moral dalam negeri. Sementara Rusia berusaha mengendalikan kerusakan citra, front panas lain berkembang di Timur Tengah. Israel meningkatkan serangan terhadap posisi Hizbullah di selatan Lebanon dan di Lembah Beka setelah terjadi pelanggaran gencatan senjata yang baru. Militer Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 80 target kelompok tersebut, termasuk pusat komando, lokasi peluncuran, dan struktur yang digunakan untuk serangan. Menurut informasi yang dirilis oleh pihak militer Israel, puluhan anggota Hizbullah tewas dan 2 teroris berhasil dilumpuhkan setelah serangan terhadap tentara Israel. Peluncur yang digunakan dalam aksi tersebut juga telah dihancurkan. Reaksi Israel muncul setelah serangkaian serangan yang dikaitkan dengan Hizbullah antara 17 dan 18 Juni. Penghitungan yang diumumkan di saluran pemantauan menunjukkan 25 serangan terpisah 63 roket, 1 misil 7 aksi dengan drone bermuatan bahan peledak, 2 serangan dengan alat peledak rakitan, dan 1 upaya infiltrasi dengan 5 orang pelaku. Secara keseluruhan, 72 amunisi dan peristiwa serangan tercatat dalam 48 jam. Meskipun ada gencatan senjata dan negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung, kelompok yang didukung oleh Iran terus menembaki Israel dan pasukan Israel. Israel merespons karena mereka memahami bahwa gencatan senjata tanpa perlucutan senjata hanya akan menjadi jeda bagi Hizbullah untuk kembali mengatur ulang diri. Angkatan Udara Israel terus melakukan operasi di selatan Lebanon dan Baalbek, sekitar 85 km di dalam wilayah Lebanon, juga menjadi sasaran serangan. Serangan yang diperluas ini menunjukkan bahwa Netanyahu tidak berniat menerima zona utara yang rentan, dengan komunitas Israel berada dalam bahaya, sementara Hizbullah tetap menyimpan roket, drone, dan struktur komando di dekat perbatasan. Benyamin Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan mentolerir serangan terhadap tentaranya maupun terhadap wilayahnya. Arahan dari beliau adalah untuk tetap melakukan tindakan tegas terhadap setiap ancaman dan tetap berada di zona keamanan di selatan Lebanon selama diperlukan demi melindungi wilayah utara Israel. Sikap ini membuat Teheran kesal dan memberi tekanan pada negosiasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, namun juga menimbulkan pertanyaan sulit bagi para diplomat. Bagaimana bisa menuntut Israel mundur sementara Hizbullah terus melakukan serangan? Trump masuk pada titik ini dengan sebuah pernyataan yang mengubah situasi. Hizbullah harus melucuti senjatanya. Pernyataan tersebut sejalan dengan tekanan Amerika Serikat terhadap jaringan pendanaan kelompok itu dan upaya untuk mencegah agar kesepakatan dengan Iran tidak menjadi izin bagi milisi untuk terus beraksi. Gedung Putih ingin menawarkan stabilitas, harga minyak yang lebih murah, dan mengakhiri berbagai konflik terbuka. Tetapi Israel menunjukkan bahwa stabilitas tanpa keamanan nyata tidak akan bertahan. Disinilah Trump harus menyeimbangkan dua tekanan, menjaga Iran tetap dalam kesepakatan dan mencegah Hizbullah menggunakan Lebanon sebagai tameng bersenjata. Iran merespons dengan memperkeras nada. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan bahwa jika ada pelanggaran atau penghinaan dari Amerika Serikat, tindakan balasan akan diambil sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Pada saat yang sama, rezim Iran meminta jaminan bahwa permusuhan di Lebanon akan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang ada sebelum melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat di Swiss. Pertemuan yang dijadwalkan di Swiss ditunda karena perbedaan agenda dan masih adanya beberapa poin yang belum terselesaikan. Sumber yang dikutip di media Arab menyatakan bahwa operasi Israel di Lebanon telah merusak pemahaman antara Washington dan Teheran. Agar kesepakatan bisa maju, Amerika Serikat harus menekan Israel untuk menghentikan pengeboman dan mundur. Namun, permintaan ini terbentur oleh kenyataan serangan dari Hizbullah. Israel tidak ingin ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang harus berhenti, sementara kelompok bersenjata tersebut terus menembak. Selat Hormuz menjadi titik tekanan lainnya. Otoritas Iran yang bertanggung jawab atas koridor tersebut mengumumkan bahwa kapal-kapal yang ingin melintasi wilayah itu harus mengajukan permohonan setidaknya 48 jam sebelumnya. Dengan data kontak, rincian perjalanan, rute, dan jadwal yang dikoordinasikan dengan otoritas Iran. Teheran mengatakan bahwa selama pengaturan 60 hari, mereka tidak akan memungut biaya untuk layanan keamanan, perlindungan, dan lingkungan, serta biaya asuransi transit akan ditanggung oleh pemerintah Iran. Langkah ini diajukan sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, namun sudah dibaca oleh para kritikus sebagai upaya untuk mengendalikan jalur di Selat Hormuz tanpa secara resmi menyebutnya sebagai blokade. Masalahnya sederhana. Jika perjanjian tersebut mengatur lalu lintas komersial bebas, namun mewajibkan permintaan sebelumnya, koordinasi rute, dan izin operasional, hal itu menempatkan Iran kembali sebagai pihak yang mengendalikan jalur tersebut. Rezim tersebut membuka pintu dengan satu tangan dan memegang gagangnya dengan tangan yang lain. Bagi pasar energi dan jalur pelayaran utama, serta perusahaan-perusahaan besar, ini adalah tanda risiko. Koneksi antara Moskow, Lebanon, Iran, dan Hormuz berada dalam perebutan kekuatan yang sama. Rusia berusaha mempertahankan citra sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, sementara drone-drone Ukraina menyerang ibu kotanya. Iran berusaha mempertahankan pengaruh regionalnya dengan menggunakan Hizbullah. Timur Tengah memperbesar arti dari momen ini karena menunjukkan sekutu dan lawan yang menguji batas secara bersamaan. Hizbullah menguji Israel. Israel menguji sejauh mana mereka bisa bertindak tanpa benar-benar menghancurkan negosiasi. Iran menguji Trump di Hormuz dan di Lebanon. Trump menguji Teheran dengan menuntut perlucutan senjata dan terus memberikan tekanan diplomatik. Putin menyaksikan situasi ini sementara ibu kotanya sendiri merasakan perang di langit. Sampai saat ini, gambaran yang terlihat adalah Rusia yang berusaha menyembunyikan kerentanannya, sementara Iran mencoba bernegosiasi dengan tangan terkepal. Dan Israel mengatakan bahwa gencatan senjata tidak berarti menerima serangan roket, drone, dan penyusupan di perbatasannya sendiri. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.